Kalau zikir itu bolehkah di tempat WC satu, ya kan? Atau ketika berhubungan badan? Itu kan intinya ya. Yang dua. Yang pertama, zikir itu tidak disyaratkan suci dari dua hadas. Berbeda dengan baca Quran. Kalau pegang Quran harus wudu. Baca Quran harus tidak punya hadas besar. Nggak apa-apa nggak wudu, baca Quran. Tapi kalau pegang Quran harus wudu. Tapi kalau baca Quran, misalkan kita belum wudu gitu, tapi tidak junub, baca Quran boleh. Misalkan orang maca rek saretnya maca kulhu atau falak tuh anasnya saret, kan enggak sudah batal wudu ya. Pas tidur kemudian berhubungan dengan istri. Pertanyaannya, berhubungan dengan istri halal tidak? Halal. Terus pakai zikir boleh nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Boleh. Sudah selesai, alhamdulillah. Boleh. Meskipun di tempat tidur. Zikir. Kenapa tadi hukumnya zikir tidak perlu suci dari dua hadas. Nah, persoalan berikutnya adalah ketika masih di WC. Nah, ini ada persoalan lagi. Kalau tadi tempat tidur bukan hal yang haram ya, sah-sah saja. Kalau di WC bagaimana? Boleh kita alhamdulillah, tapi dalam hati. Bagaimana kalau sudah biasa dilafalkan, asal tidak punya niatan untuk merendahkan, ya gak masalah. Itu mah bentuk syukur. Nyapan orang teh hayang kieu ya, di mobil. Pan geus numpuk. Pan teu nyeri teh. Nyampe rest area kencing, keluar. Alhamdulillah. Ya wajar atuh. Da orang teh keluar dari penyakit itu teh. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau diucapkan memang kurang bagus, tapi nggak sampai haram, hukumnya makruh. Tapi kalau dalam hati ya bagus, itu hukumnya sunnah, kan gitu. Kalau di WC dilafalkan itu baca dzikir itu makruh. Kenapa? Karena kalimat thayyibah dilafalkan di tempat kotor gitulah, kurang bagus gitulah. Tapi kalau tadi di tempat tidur boleh aja, Pak. Kenapa bolehnya? Loh, kita kan diajarin sebelum main Allahumma jannibna minasyaiton. Oh, itu doa zikir. Kalau nggak boleh berarti nggak boleh dong doa itu. Satu. Ya. Kita bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Lu masih tempat tidur. Boleh kan tempat tidur. Sebelum tidur kita baca Falaq bin Nas supaya terhindar dari apa? Teluh. Ayat kursi baca. Orang kalau baca ayat kursi tidurnya sebelum tidur itu. Ayat kursi. Insyaallah itu. Dulu saya pernah cerita itu ya. Orang masuk surga ya. Kata Kanjeng Nabi nunjuk ada orang masuk ke masjid. Kalau Anda semua pengen tahu ahli surga, no orangnya ditunjuk orangnya. Kemudian Ibnu Umar itu berarti anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, penasaran, diikutin tuh orang itu, ikutin sampai ke rumah. Dia pura-pura. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lagi ada masalah sama orang tua. Bantuin dong saya untuk nginep di sini. Gitu. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, untuk nginep di sini.
Nah terus saya kan rumahnya dikit katanya, kecil itu. Ya nggak apa-apa di mana aja. Padahal mau nyelidikin perilakunya ahli surga itu kayak gimana sih? Sebab Nabi sudah ngomong, beliau adalah ahli surga. Kan bingung. Dia lihat pas tidur. Pas tidur, tidur aja. Terus Ibnu Umar itu merhatiin tiap hari, tiap malam, merhatiin semalaman. Ini kapan ngaji Quran ini? Ini kapan sholatnya ya? Jam 12 nggak bangun, jam 1 nggak bangun, jam 2 nggak bangun, jam 3 nggak bangun. Loh, kok nggak tahajud di ahli surga ya? Kok ahli surga nggak tahajud ya? Ibnu Umar bingung, kok nggak tahajud ya? Langsung bangun subuh. Biasa aja seharian amalan. Besok kata Ibnu Umar gini, wah kali aja saya kelewat, mungkin ada amalan dia yang bikin dia masuk surga. Saya nginep lagi. Izin, saya mau nginep lagi karena saya masih ada masalah dengan yang di rumah kayak gitu. Nginep lagi, perhatiin lagi. Semalaman dia ngeliatin nih, melong gini. Oh, itu ahli surga teh geuningan ngaji henteu. Ngaji henteu. Terus tahajud henteu. Udangna subuh doang. Nah, sudah 3 hari dia tanya baru kebuka. Kan bahasa orang mah Kang atau Pak, punten. Sebenarnya saya tidak ada masalah di rumah. Saya hanya penasaran. Kata Kanjeng Nabi, Bapak itu masuk surga. Saya pengen tahu amalan apa yang bikin Bapak bisa masuk surga. Loh, saya nggak tahu ya katanya. Bapak malam tahajud nggak? Enggak. Saya lihat Bapak juga nggak biasa baca Quran ya? Enggak, biasa aja ya. Lalu apa amalan Bapak yang bisa masuk surga? Saya nggak tahu ya. Tapi terus disedot sama Ibnu Umar deh. Apa sebetulnya yang Bapak bacalah sebelum tidur? Nah, dia baca sebelum tidur itu baca ayat kursi. Amalan saya itu sebelum tidur baca ayat kursi. Loh, kalau ayat kursi biasa saja. Saya sebelum tidur itu hafal Quran, khotam Quran. Kata si Ibnu Umar khotam Quran, hafal Quran. Kok saya nggak disebut ahli surga sama Kanjeng Nabi? Pasti ada amalan lain. Nah, tadi ayat kursi berarti boleh tidur, bagus, nggak ada dasarnya. Kedua apa? Dipikir-pikir ulang, coba pikir lagi apa yang bikin Bapak surga istimewa di hadapan Kanjeng Nabi. Oh ini, mungkin ini. Saya tidak pernah ngiri dengan rezeki yang diterima oleh orang lain. Jangan pernah sirik atau sewot, apalagi sewot dengan rezeki orang. Jadi anu bikin dia masuk surga, kata Ibnu Umar, jangan-jangan ini nih, bersihnya hati dari pikiran buruk kepada orang lain. Ya kan? Yang kedua, ridho terhadap pembagian Allah. Dua, amalannya 2, hiji maca ayat kursi sebelum tidur, kedua bersihan hati tong ayat saeutik sirik kabatu. Geningan kitu eta calon ahli surga. Eta salah sahina. Banyak lagi kan hadis lain orang calon ahli surga. Saya ingin menunjukkan bahwa baca ayat kursi itu bagus sebelum tidur. Tambah lagi kulhu falak binas, cakep. Insyaallah kita terhindar dari teluh. Bahasa itu nama teluh. Satu teluh, yang kedua, kalau kita tidur tidak bangun lagi, berarti kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Gitu.
Lanjutnya yang ketiga tadi apa teh? Iya, ada satu lagi belum? Mungkin ini sudah tingkat ulama Ustaz ya. Oh ya, yang ada seorang sufi, dia ke Tajong itu bilang alhamdulillah. Seorang sufi ditanya sama muridnya, "Syekh, bukankah di Ketajong itu musibah, bukan nikmat? Kalau orang dapat nikmat, maka zikirnya alhamdulillah. Kalau orang dapat musibah, zikirnya innalillah atau astagfirullah." Ya. Kenapa? Kata sufi itu begini. Sufi itu orang tasawuf. Tasawuf itu ilmunya, sufi itu orangnya. Apa itu orang atau ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pembersihan hati dan batin. Nah, kata sufinya begini, kalau orang sudah dekat dengan Allah, apapun yang diterimanya itu adalah nikmat. Apapun yang diterimanya nikmat. Punya duit nikmat, ente punya duit nikmat. Kaya nikmat, miskin gak nikmat. Ya kumaha Allah gitu. Ya. Jalan lurus lempeng gitu, alhamdulillah. Jalan ke Tajong, alhamdulillah juga. Sehingga dia ridho terhadap apapun yang diberikan Allah. Kan tingkatan tasawuf itu pertama itu yang agak tinggi itu ridho dulu. Pertama taubat, terus ridho gitu. Ada 7 tingkatan. Nah itu udah kelasnya ridho. Kalau kita mah kelasnya baru bisa iman. Iman teh naon sih? Iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah naon sih? Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada takdir Allah itu bagusnya atau buruknya yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita adalah ketentuan Allah. Resep jeung teresep geus takdir Allah, urang kudu iman. Itu. Nah, orang kaum udah ahli tasawuf, udah sufi begitu, dia tidak lagi melihat bencana. Apa yang diberikan Allah itu adalah nikmatnya. Apa yang diberikan Allah itu nikmat. Erek susah nikmat, erek beres seneng nikmat. Kabeh ke nikmatnya Allah mengatur. Itu seperti itu. Saya kemarin itu ngobrol dengan salah seorang kiai gitu, saya bilang gini, dulu itu waktu zaman dulu orang-orang itu rumahnya kecil, maka anak-anaknya sering ke masjid, bahkan tidur di masjid, di musola. Betul nggak sih? Betul nggak? Dulu itu orang itu rumahnya kecil-kecil, anaknya banyak. Ayat 5, ayat 6, ayat 8, ayat 10, ayat 12. Imahna kecil, akhirnya budaknya di picen ke pondok, picen di keparondokkeun. Kita malah santren kunaon sabab kamarna di imah. Sekarang itu kita semakin sejahtera, semakin kaya, rumahnya agak gede, jadi salat bisa kene, nyin musola di mana gitu. Jadi salatnya di arimah. Anak naina masa eutik, imahna gede. Anak ngan 2, imah gede, nyin kamar. Rambung masatan. Sehingga kalau dipikir-pikir, kata saya, berarti kemiskinan itu tidak selalu negatif. Keterbatasan itu tidak selalu negatif. Bisa jadi ada hikmahnya. Ternyata benar, memang Allah udah ngaturnya begitu kali ya. Coba bapak-bapak yang dulu itu rumahnya kecil-kecil kan ya, akhirnya malah santren kan. Sarege di musola atau di masjid.
dulu, ya sekarang ganti lagi. Makanya beda zaman, beda lagi tantangannya, beda lagi perkembangannya. Jadi ya tadi kembali lagi, apapun yang diberikan Allah adalah nikmat. Karena ya dia memuji Allah, alhamdulillah, syukur walaupun susah. Jadi tadi itu mereka tabrak non. Alhamdulillah kita ajong udah ketabrak kereta. Ya, tapi untuk kadinya ada supi mah karena alhamdulillah apapun yang terjadi itu adalah nikmat dari Allah. Berarti Allah masih kena merhatikan itu. Rasa diperhatikan ke Allah. Diberi musibah, diberi ketajam, diberi gering, diberi sehat sama. Sehat ibadah, geringnya ibadah. Gitu. Saya kira itu ya Pak Haji, belum bisa di